Yesus disalib. Pagi-pagi benar Yesus dibawa menghadap kepada Gubernur Pilatus. Para pemimpin agama ingin mencari-cari kesalahan dari Yesus agar ia dapat dihukum mati. Maka berkatalah mereka kepada Gubernur Pilatus, Yesus ini adalah seorang yang berbahaya. Dia ingin menjadi raja. Dia harus dihukum karena dia juga telah menghina Tuhan Allah. Dan dia juga berkata bahwa dia adalah Mesias. Maka Pilatus pun berkata kepada Yesus, Benarkah itu? Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan kepada engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus pun merasa heran. Dan pada saat itu ada seorang yang bernama Barabas yang telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Pilatus pun bertanya kepada orang banyak di tempat itu, Apakah kalian menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini atau Barabas? Salibkan Yesus! Salibkan Yesus! Bunuh saja dia! Bunuh dia! Bebaskan Bunuh Barabas! saja! Bebaskan Salibkan Barabas! Yesus! Salibkan Yesus! Tetapi aku tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Dia tidak berbuat jahat sedikit pun. Mengapa dia harus dihukum? Namun orang banyak itu semakin keras berteriak, Salibkan dia! bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan! dan karena Pilatus ingin memuaskan orang banyak itu, maka ia membebaskan Barabas bagi mereka. Namun Yesus harus tetap dihukum dan diserahkannya untuk disalibkan. Mereka memakaikan jubah ungu kepadanya dan membuat sebuah mahkota duri dan ditaruhnya di atas kepala Yesus. Pada saat itu, lewat seorang yang bernama Simon dari daerah Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang-orang itu memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian, kira-kira pukul 9, Tuhan Yesus disalibkan. Banyak orang-orang yang melihat Tuhan Yesus, dan mereka pun menghujat dia. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya selama 3 hari saja, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu sendiri. Hahaha. Orang lain ia selamatkan, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lucu sekali dia. Bersama dengan dia, disalibkan 2 orang penyamun, yang seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang sudah sepantasnya dihukum karena perbuatan jahat kita. Tetapi Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia tidak layak untuk dihukum. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai pukul 3 petang. Dan kira-kira pada pukul 3 itu, berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kepadamu kuserahkan nyawaku. Ketika itu, tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadi gempa bumi. Waktu kepala pasukan yang berdiri di dekat Yesus melihat matinya, demikianlah ia berkata, Sungguh,
orang ini adalah betul-betul anak Allah. Menjelang malam, Yusuf Arimatea, seorang anggota majelis besar terkemuka yang juga telah menjadi murid Yesus, memberanikan diri untuk menghadap kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus. Salam kepada Gubernur Pilatus. Jika diizinkan, hamba mohon untuk hamba dapat mengambil mayat Yesus dan membaringkannya di bukit batu yang telah hamba persiapkan. Baik, lakukanlah itu. Kemudian, Yusuf Arimatea membaringkan Yesus di dalam kubur yang telah dia gali di dalam bukit batu. Dan digulingkannya sebuah batu besar untuk menutupi kubur tersebut.